hari-hari jamu bangun tidur lebih awal dari hari tanggal dari namanya kakak, alamatnya Bisnu Pajo, nomor HP kalau kakak punya nomor HP, kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa diisi. Tujuannya membaca buku. Masuk gua balik kak. Dada kamu masuk gua balik kak. Gua udah kesepian, mana bete. Dada kamu masuk gua balik. Gua udah kesepian banget. Mana nenek? Kalimat. Kasih tahu nenek suruh pakai obat apa kita tuh. Kalau kita ya, kasih tahu nenek nanti. Kayak anu, bisa mengenal huruf. Udah belum? Sudah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur dihadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena pada hari ini, hari apa sih hari ini? Hari Minggu. Hari Minggu, berarti kita libur ke sekolah. Tetapi bukan berarti libur ke sekolah kita tidak belajar. Belajar itu bukan hanya di sekolah. Kita bisa dikatakan belajar, kita bisa belajar langsung dari alam. Kemudian di saat bermain kita bisa belajar. Hari ini kita syukur alhamdulillah bisa berkumpul biasanya di perpustakaan Devara yang ada di Dusun Pajo Permai. Salah satu pengurusnya Dedo Kakak Julhu sebagai kepala perpustakaan mengadakan kegiatan program setiap minggu di perpustakaan. Ya, jadi setiap hari Minggu kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi. Seperti kemarin masih ingat tidak? Kita belajar apa? Membaca apa? Kalau membaca nyaringnya. Jadi mungkin di sekolah sering kita laksanakan ya seperti itu. Kedua Kaina Watine Pandai mengirimkan salam beserta salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kegiatan kita di perpustakaan membaca buku. Pertanyaan Kak Zulhu ya, kalian membaca buku di rumah dalam satu hari itu ada nggak membaca bukunya? Ada bukunya di rumah? Alhamdulillah ya. Minimal sanaire baca sebuah buku. Warang bade alsi tujuan dari kau ke baca re? Lukar loa. Kemudian lukar awal nih? Oke, lukar tupa, lukar pade. Ya, kau baca buku, ake buku. Ya, baca buku. Ya, di dalam buku ini ada ilmu. Ya, baca buku karena kita pahami aku isinya. Jadi di dalam buku itu memiliki ilmu. Maka tata tertib kita ketika ada buku, ya, pun aku adab dai ketika bersama buku, membaca buku. Watiloa, ya, ketika ada buku paki buku. Kemudian buku diinjak. Ya, alangkah tidak baiknya ketika buku ini memiliki ilmu kemudian tonda bandayana. Ya, tapi aku marwana buku. Ya, seperti ya di dalam agama kita juga mengajarkan kita disuruh membaca. Membaca ikro. Amsar ambalondo karo aga ikro. Ya, kau naba lewat baca ndai bade. Mati si bahasa lewati bademu ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita membaca buku bersama-sama, ya mudah-mudahan kalian bisa mengambil isi dari buku yang kalian baca ya. Nilai-nilai yang ada di dalam buku. Nah, hari ini Kak Zulhu ada agenda. Agendanya kembali ke sini. Hari ini Kak Zulhu ingin sosialisasi terkait masalah sampah yang ada di lingkungan kita. Kalian tahu tidak? Kalau kita
setiap kali kita ini makan ataupun apapun kegiatan kita di rumah, pasti ada sampah yang dihasil. Sampah unsau si contoh. Bisa kasih contoh nggak? Ayo. Botol bekas. Botol bekas minum. Terus awali plastik. Awali sisa-sisa makanan yang sisa sayur, sisa ikan, nasi basi atau mawar minci, termasuk sampah. Kalian tahu tidak, sampah yang kita hasilkan ini selama ndai mori selama itu pula kita menghasilkan sampah. Nah, pertanyaannya, sampah ini yang kita hasilkan adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sendiri. Masaki lepaki ndai ga dedu tanggung jawab ndak? Masa ndai mengaha terus ndai mepaki bura kau kili dou. Ya, alangkah baiknya ketika kita jalan, misalnya nggak bidoh sering edap ibu zulhu ke lampas ini ki gang sering umat dou ando jaka saki bandai na dou ga umat ka, tetapi sisa makan, sisa minum kalian pasti kalian buang setelah habis di situ. Karali tahu nggak atau bune karawi ede? Menurut kalian buang sampah sembarangan itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak. Hal sepele, dosa atau wati? Dosa. Namanya ndai mencemari lingkungan tempat kita hidup, maka itu perilaku yang tidak baik dan termasuk dosa, ya. Nah, coba kita bayangkan. Warakai banjir, warakai gempa, kemudian apapun bencana alam yang kita alami, itu asalnya dari sampah juga. Sampah itu dihasilkan oleh manusia. Contohnya, sampah kalau ndai paki akal apa, paki berandai akal apa kah? Kan akan menumpuk sampah kah? Kemudian kalau masih urang, bunendak di banjir. Kenapa bisa banjir? Karena sampah itu menumpuk, menghambat ya saluran lapa kemudian oina rayosa esewawon cai bari. Kemudian ada juga selain dari sampah yang membuat banjir juga di pinggir jalan raya kah? Pernah edamu lapana. Para lapan kan? Cuman lapan nare nawar SMA dana. Orang botot danar sarai malukaina. Nah, sebagai masyarakat yang baik, ya, daerah minimal harus kuras lapaka. Ya minimal 1 kali sebulan lah. Tadi sampahku adalah tanggung jawabku. Nah, sekarang ausi tujuan warakai ngerti kena kita dulu. Ada yang tahu tidak tujuannya? Setelah kalian mendengar ini, sesampainya di rumah diaplikasikan. Ya, karena di sini juga ada pengurus bank sampah. Kan kalian tahu di sekolah juga ya. Sampah lo ditimbang. Ya, sampah yang bisa ditimbang itu kita ya ada uang dari hasil timbangannya. Kemudian sampah yang anorganik bune sisa utang beca, sisa ohang, kalau ndai ditumpuk si akahi di buare, ya usahakan di tanah ya. Nah, nanti setelah dibuang, kemudian umbu batu ke dana itu akan menjadi pupuk. Coba kalian lihat di tempat sampah. Tempat sampah sudah dibakar hangus, kemudian kalian coba tanami dengan tanaman. Nah, suburku ya tanaman tede ya. Nah, hari ini kita lihat sama-sama ya. Ada berapa macam sih sampah ya. Jadi hanya sampah organik dan anorganik yang kita bicarakan secara umumnya. Kita tonton sama-sama videonya. Ya, diperhatikan nanti ditanya ya. Oke, kita perhatikan sama-sama. Aicha.
Dan ini ibuku. Ibu selalu mengajarkan kami agar menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Bu, mengapa tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, membuang sampah sembarangan itu dapat membuat lingkungan kita menjadi kotor, dan sampah yang dibuang sembarangan bisa membahayakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mengakibatkan banjir, lalu sampah tersebut bisa terbawa ke laut, dan ikan-ikan yang ada di laut pun bisa mati. Ibu, Tian, dan Aisyah akan coba melihat keadaan ikan di laut. Kalau banyak sampah, yuk coba kita lihat. Mengapa ikan-ikan di laut itu mati, Bu? Karena ikan-ikan di laut mengira bahwa sampah-sampah itu adalah makanannya. Kemudian setelah ikan-ikan memakan sampah-sampah yang ada di laut, perut ikan-ikan itu akan sakit dan akan mati karena keracunan oleh sampah-sampah yang telah kita buang sembarangan tadi. Oh tidak, sungguh kasihan ikan-ikannya. Bagaimana menurut teman-teman? Sangat menyedihkan bukan keadaan laut dan lingkungan kita saat ini? Teman-teman, lihat, ada banyak sampah yang berserakan. Ayo kita buang ke tempat sampah. Namun saat aku sama Aisyah ingin membuang sampah, aku dan adikku sangat bingung melihat banyak sekali tong sampah dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, hijau, kuning. Lalu ibu mengajarkan kami tentang cara membuang sampah di tong sampah dan sesuai dengan jenisnya. Oke, akan Ibu jelaskan untuk Tian, Aisyah, dan teman-teman di rumah. Jadi, tong sampah itu ada yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Tong sampah berwarna hijau untuk sampah organik, dan sampah organik adalah jenis sampah yang dapat terurai di alam, seperti kulit pisang, daun, kayu, kulit buah, dan sisa makanan lainnya. Ada pula tong sampah berwarna kuning. Tong sampah berwarna kuning untuk sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai di alam. Contohnya plastik, sedotan plastik, dan botol plastik ini. Ada juga tong sampah berwarna merah. Tong sampah berwarna merah untuk sampah B3. Sampah B3 adalah sampah beracun dan berbahaya, seperti sampah bola lampu yang sudah pecah ini, baterai bekas, dan sampah yang mengandung zat kimia berbahaya. Lalu, kenapa kita harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya, Bu? Karena sampah organik ini bisa terurai di alam dengan proses pengomposan. Kemudian hasilnya bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Nah, kalau sampah anorganik harus diolah kembali ke pabrik. Kemudian bisa menghasilkan barang baru. Nah, kalau sampah B3 beracun dan berbahaya, sama seperti anorganik, harus diolah dulu ke dalam pabrik agar kadar racunnya berkurang dan tidak berbahaya lagi. Wah, seperti itu, Bu. Itu tahu begitu. Mulai saat ini, aku dan Aisyah tidak buang sampah sembarangan dan membuangnya sesuai dengan jenisnya. Teman-teman juga kan? Katakan iya kalau teman-teman juga ingin melakukannya. Katakan lebih keras. Wah, Masya Allah, anak-anak Ibu pintar semuanya. Teman-teman, ayo bantu aku dan adikku untuk membuang sampah di tong sampah dan sesuai dengan jenisnya. Teman-teman, ayo kita buang sampah di tong sampah.
Kita memiliki kulit pisang dan daun kering. Kira-kira tong sampah berwarna apa ya yang sesuai dengan kelompokku ini? Apa? Katakan lebih keras. Iya benar, tong sampah Berwarna hijau ya, itu sampah organik untuk daun, Teman-teman, bisa makanan kita aku itu ya. juga memiliki kantong plastik dan botol plastik. Kira-kira tong sampah mana ya? Nah, kira-kira ini tong sampah yang mana? Kuning. Nah, pertanyaannya, nah kayak ini botol bekas ini bisa ditimbang di bank sampah yang ada di sini juga ya. Bank sampah unit Desa Lepadi Karasorasa namanya itu ya. Jadi di sini ada tempat penimbangan sampah ternyata ya. Nah, Bank Sampah Unit Desa Lepadi ini bekerja sama dengan BSI Montras Dompu. Jadi ketika Kak Zulu sudah mengumpulkan banyak sampah, nanti akan ditimbang ke BSI Montras Dompu, dijemput ke sini ya. Nah, nanti Kak Zulu maunya kalian ada bawa pulang karung nanti. 1 orang 1 karung. Nah, tugasnya memilah sampah yang bisa ditimbang akan dimasukkan ke dalam karung. Nah, untuk minggu depannya, hari Minggu kita ketemu di sini. Kalian bawa sampah ya? Oke, siap? Siap menjaga bumi kita? Siap ya? Oke, nah plastik ini. Ya, siapa yang pernah lihat? Sering ya Ibu Zulu buat plastik ini dijadikan bunga yang cantik untuk hiasannya. Kalian pernah masuk di kelas 3 tidak? Pernah kan? Nah, di situ ada bunga plastik yang Ibu Zulu buat. Ya, nanti ya kita akan buat seperti itu ya. Nah, minggu depannya lagi. Mudah-mudahan ya kita programkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sampah yang terbuang dengan cuma-cuma ya. Punya manfaat mena ya. Jadi cuma ada kemauan dari kita sendiri. Mulai dari sekarang ya kita harus ya berubah ya. Nah, ingatlah lo. Oh, pernah pala dengarku bahwa sampah itu tanggung jawabku ya. Kemudian ketika makan permen di sekolah pun ya tahu ada kedudu. Kade datang sampah ambo de paki. Biasakan dede ya. Ya, biasakan dari diri kita sendiri dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang cocok untuk sampah ini apa? Letakkan lagi keras. ya tong sampah berwarna kuning. Lalu bagaimana dengan baterai bekas dan lampu yang mudah pecah ini dibuang ke tong sampah? Kira-kira tong sampah mana ya yang cocok untuk sampah ini? Nah, itu sampah punya baterai, bola lampu. Apakah berwarna kuning? Itu berbahaya ya. Ternyata bukan. Lalu tong sampah Berwarna apa ya? Merah. Oke, kakak Ya ada benar, tong sampah berwarna merah. Terima kasih teman-teman sudah membuang sampah di tempatnya sesuai dengan jenisnya bersama. Oke, tadi ya sama-sama ya kita simpulkan bahwa ada yang tahu tidak? Ada berapa jenis berdasarkan video itu sampah yang bisa kita pilah? Ada sampah apa? Organik, terus anorganik, yang ke B3. Yang organik ini contohnya apa tadi? Sisa sayur, daun bawang, pokoknya semua ya Kak, organik dari yang kita makan ya. Jadi itu yang termasuk di organik sayuran. Kemudian yang anorganik, apa contohnya tadi? Botol plastik, kemudian plastik kresek, kemudian bungkusan mie, apa-apa semuanya ya. Nah, kemudian yang B3 tadi apa? Baterai, sisa baterai kalau mau tidur kalian. Kemudian sisa lampu
Jadi kita tidak boleh buang sembarang itu ya, karena selain dari dia tajam menusuk kaki kita, nah aku edisiare. Kemudian ternyata dia punya zat kimia yang berbahaya bagi kita manusia ya. Nah harapannya kita setelah ya belajar seperti ini, termasuknya belajar ya, belajar. Jadi diharapkan kalian mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau Kak Zulu bilang perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Kayak gini ya. Oke, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Kakak Nurul ada sini. Sekali lagi ya. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Salam literasi. Oke, Kak Zulu akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, terima kasih. Ya, informasi di perpustakaan kita kegiatan programnya ada minat dan bakat juga, kemudian membaca, meminjam buku. Jadi insya Allah Kak Zulu maunya adik-adik yang punya bakat, misalnya kesidah, tari, ya, menyanyi, kemudian mendongeng, ingin Kak Zulu bimbing di perpustakaan Devara ini ya. Nah, kita untuk buka jam layanan di perpustakaan Devara itu setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat dan Sabtu itu di sore hari, sedangkan hari Minggu ya mulai pagi sampai sore. Oke? Nanti sepulang dari sini ya diaplikasikan tadi ya. Nah, nanti Kak Zulu bagi karung mangga sebuah. Kemudian kasih tahu teman-temannya, mai dalam baca mena buku. Wara kegiatan akan perpustakaan Devara Kak, au yang berada di Dusun Pajok Permai ya. Oke, terima kasih. Kak Zulu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fitri, ya nanti hari Minggunya datang ke sini lagi bawa karung ini berisi sampah. Ya, paham? Nih, Kakak bilang lain pilih dandarero, tetapi apa yang kalian sampai dibuang, gelas aqua, botol oli, kemudian sisa botol bekas dohore atau dohore tahu tak akan mau tidur kan ya. Iya. Lain tahu ke masaki salah alalo nah, kasih tahu orang tuanya ya, kita punya proyek itu bilang. Ya.